Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Rabia dengan NIM 207230014. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang administrasi, sarana, dan prasarana. Topik ini sangat penting karena fasilitas yang ada di sekolah sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran. Tanpa pengelolaan yang baik, sarana dan prasarana yang ada bisa menjadi kurang optimal penggunaannya. Administrasi sarana dan prasarana adalah proses pengelolaan seluruh fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Sarana merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam pembelajaran, seperti buku, papan tulis, atau alat laboratorium. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan. Jadi, keduanya saling melengkapi. Tanpa prasarana, pembelajaran sulit dilakukan, dan tanpa prasarana, kegiatan belajar tidak memiliki tempat yang layak. Tujuan utama dari administrasi sarana dan prasarana adalah untuk memastikan semua fasilitas tersedia sesuai kebutuhan, dalam kondisi baik, dan dapat digunakan secara optimal. Selain itu, administrasi ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Misalnya, ruang kelas yang bersih dan fasilitas yang lengkap akan membuat siswa lebih fokus dan semangat dalam belajar. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana meliputi beberapa tahap penting yang saling berkaitan. Tahap tersebut dimulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan barang. Semua tahap ini harus dilakukan secara sistematis agar pengelolaan fasilitas sekolah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya. Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting. Pada tahap ini, sekolah menentukan apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan berdasarkan jumlah siswa, kegiatan pembelajaran, dan kondisi sekolah. Contohnya, jika jumlah siswa bertambah, maka sekolah perlu menambah meja dan kursi. Perencanaan yang baik akan membantu menghindari kekurangan fasilitas sekaligus mencegah pemborosan anggaran. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pengadaan. Pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian, bantuan pemerintah, atau sumbangan. Setelah barang tersedia, perlu dilakukan penyimpanan yang baik. Barang harus ditempatkan di lokasi yang aman, mudah diakses, dan tercatat dalam inventaris. Hal ini penting agar barang tidak hilang, rusak, atau sulit ditemukan saat dibutuhkan. Penggunaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara efektif dan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, alat laboratorium digunakan sesuai prosedur dan ruang kelas digunakan dengan tertib. Jika fasilitas digunakan dengan baik, maka manfaatnya akan maksimal dan umur pakainya juga akan lebih lama. Sebaliknya, penggunaan yang tidak tepat dan menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi sekolah. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap baik. Kegiatan ini meliputi pembersihan, perbaikan ringan, serta pemeriksaan secara berkala. Contohnya, meja yang mulai rusak segera diperbaiki atau ruang kelas dibersihkan setiap hari. Dengan pemeliharaan yang rutin, fasilitas sekolah dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jika suatu barang sudah rusak berat atau tidak layak pakai, maka perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris. Hal ini bertujuan agar data barang tetap akurat dan tidak membebani pengelolaan. Selain itu, guru juga memiliki peran penting dalam administrasi sarana dan prasarana. Guru tidak hanya menggunakan fasilitas, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga dan melaporkan jika terjadi kerusakan. Sebagai kesimpulan, administrasi sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam pengelolaan sekolah. Dengan perencanaan, penggunaan, dan pemeliharaan yang baik, fasilitas sekolah dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.